Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis aplikasi mPassport sebagai e-government di Indonesia. Nah, jadi mPassport itu sendiri merupakan salah satu bentuk inovasi e-government yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan warga negara Indonesia untuk mengajukan paspor secara online, mempermudah proses birokrasi, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Sebagai bagian dari strategi digitalisasi pemerintah, mPassport hadir untuk mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan aksesibilitas layanan imigrasi. Dalam konteks Indonesia sendiri, e-government berfungsi untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cara yang lebih efisien, hemat biaya, dan mengurangi birokrasi yang berbelit. Nah, mPassport itu sebagai layanan berbasis TIK bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan paspor yang sebelumnya dilakukan masih secara manual di kantor imigrasi. Aplikasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam memodernisasi dan mengefisienkan pelayanan imigrasi melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu latar belakang pengembangan dari aplikasi mPassport itu sendiri. Jadi sebelum hadirnya mPassport, proses pengajuan paspor itu seringkali memakan waktu yang lama karena masyarakat harus mengantri di kantor imigrasi, mengisi formulir secara manual, dan membawa dokumen fisik. Hal ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga menyebabkan beban kerja yang berat pada petugas imigrasi. Nah, dengan meningkatnya jumlah pemohon paspor setiap tahun, Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari pentingnya digitalisasi layanan ini. mPassport sendiri dikembangkan untuk mempermudah pengajuan paspor baru atau perpanjangan paspor secara online, mengurangi waktu tunggu dan antrean di kantor imigrasi, menyederhanakan proses pembayaran dengan sistem pembayaran digital, memberikan transparansi dalam proses pelayanan publik. Selanjutnya yaitu fitur dan manfaat dari aplikasi mPassport. Nah, jadi yang fitur utama dari mPassport sendiri itu ada pengajuan paspor baru atau perpanjangan paspor. Jadi pengguna dapat mengajukan paspor baru atau memperpanjang paspor lama melalui aplikasi dengan mengisi data yang dibutuhkan dan mengunggah dokumen secara digital. Yang kedua itu pembayaran dilakukan secara digital. Aplikasi ini mendukung berbagai metode pembayaran elektronik seperti transfer bank atau e-wallet yang memudahkan pengguna dalam menyelesaikan biaya administrasi. Yang ketiga yaitu penjadwalan wawancara. Jadi pengguna dapat memilih waktu dan lokasi untuk wawancara di kantor imigrasi terdekat dan mengurangi kerumunan dan mempersingkat waktu layanan. Yang keempat itu ada pelacakan status pengajuan paspor. Jadi pengguna itu dapat memantau status permohonan paspor mereka secara real time melalui aplikasi mPassport sendiri. Yang kelima itu ada peringatan otomatis. Jadi aplikasi ini juga memberikan notifikasi kepada pengguna untuk mengirimkan jadwal wawancara atau pembaruan status pengajuan. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan analisis keunggulan mPassport sebagai e-government. Yang pertama itu penghematan biaya dan efisiensi administrasi. Jadi mPassport itu memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban biaya operasional terkait pencetakan formulir fisik, pengelolaan dokumen manual, serta pengelolaan antrean. Selain itu, aplikasi ini mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengurus paspor, sehingga meningkatkan efisiensi administrasi publik. Selanjutnya yaitu mengurangi birokrasi. Jadi salah satu masalah utama dalam pelayanan publik di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit. Melalui digitalisasi proses pengajuan paspor, dan paspor itu dapat memotong banyak langkah yang sebelumnya memakan
waktu seperti pengisian formulir yang masih secara manual dan pemeriksaan dokumen secara fisik. Aksesibilitas yang lebih baik. Jadi paspor itu mempermudah akses bagi masyarakat di berbagai daerah termasuk wilayah terkecil karena proses pengajuan dapat dilakukan dari rumah dengan hanya bermodalkan koneksi internet. Ini meningkatkan inklusivitas layanan publik. Dukungan terhadap program paperless. Jadi aplikasi ini mendukung inisiatif ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas dalam pengajuan dokumen. Semua berkas dan informasi diunggah secara elektronik, sehingga proses ini jauh lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulan dari aplikasi ini adalah secara keseluruhan m-Paspor itu merupakan langkah yang sangat besar dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. Sebagai e-government, aplikasi ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam proses pengajuan paspor, serta mendukung efisiensi birokrasi yang lebih baik. Namun masih ada beberapa aspek teknis dan operasional yang masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dengan melakukan perbaikan di beberapa area, m-Paspor memiliki potensi besar untuk menjadi model layanan publik yang modern, efisiensi, dan inklusif di Indonesia. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!